Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran fisika di pelajaran kemarin. Sekarang kita akan masuk bab 2, yaitu bab vektor. Vektor sendiri dibagi menjadi dua, besaran vektor, lalu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Di besaran vektor itu ada 3 cara penulisan besaran vektor. Yang pertama, notasi vektor dan besar vektor. Yang kedua, penguraian vektor. Dan yang ketiga, vektor satuan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan vektor, itu ada penjumlahan vektor secara geografis dengan cara poligon dan jajar genjang. Yang kedua, penjumlahan vektor secara analisis pengurangan vektor menentukan nilai dan arah resultan. Masuk ke besaran vektor. Besaran vektor itu mempelajari lebih lanjut tentang cara penulisan besaran vektor. Yang pertama, notasi vektor dan besaran vektor. Dapat dilihat pada gambar di bawah itu, panjang anak panah menyatakan nilai vektor. Sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor. Pada gambar yang di bawah, vektor F1 itu yang atas sendiri memiliki nilai 100 Newton dengan arah ke kanan atau ke timur. Untuk vektor F2 yang di tengah, nilainya yaitu 200 Newton ke arah kiri atau barat, sedangkan F3 yang paling bawah memiliki nilai 300 Newton dengan arah ke kanan. Untuk metode penulisan vektor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contoh A panah atas, A besar panah atas, atau OA panah atas. Untuk yang kedua, mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Contoh A, harusnya ditebalkan ini, maaf. Yang berikutnya itu penguraian vektor. Vektor bisa diuraikan dengan cara pada gambar yang tengah ini. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih komponen vektor. Dilihat pada gambar yang tengah, di penguraian vektor, vektor diuraikan pada sumbu X dan Y. Vektor yang diuraikan pada arah sumbu X diberi nama Fx, sedangkan yang diuraikan pada sumbu Y diberi nama Vy. Mencari nilai dapat menggunakan hubungan sudut antar vektor sehingga dihasilkan persamaan cos alpha sama dengan Vx per V atau Vx sama dengan V cos alpha. Begitu juga dengan sin alpha sama dengan Vy per V atau Vy sama dengan V sin alpha. Yang ketiga, vektor satuan. Vektor yang diuraikan ke sumbu X dalam kurung I dan Y dalam kurung C dalam bentuk dua dimensi, atau dapat diuraikan ke sumbu X dalam kurung I, Y dalam kurung C, dan Z dalam kurung K dalam bentuk 3 dimensi.
berikutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Untuk operasi penjumlahan vektor secara geometri atau grafis itu ada dua, dengan cara poligon dan dengan cara jajar genjang. Untuk penjumlahan vektor secara analitis itu ada tiga, menguraikan vektor menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Yang B, menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, menghitung besar dan arah resultan. Penguraian vektor nanti ada caranya sendiri. Untuk menentukan nilai dan arah resultan itu ada 4. Yang pertama, penentuan nilai dan arah resultan secara grafis. Yang B, penentuan nilai dan arah resultan dua buah vektor dengan rumus. Yang C, menentukan nilai dan arah resultan dua vektor searah. Dan yang D, penentuan nilai dan arah resultan dua vektor berlawanan arah. Kita masuk ke penjumlahan vektor secara geometri dengan cara poligon dan jajar genjang. Untuk dengan cara poligon itu kita langkah pertama membuat arah vektornya dulu, seperti yang B arah ke atas, untuk yang A arah ke kanan. Nah, untuk menentukan hasil penjumlahan itu dengan cara melukis vektor dari pangkal vektor pertama atau pangkal vektor A menuju ujung vektor terakhir atau pangkal B. Maka dapat digambarkan dengan seperti gambar 1 dan gambar 2. Itu untuk yang mempunyai dua arah. Untuk yang mempunyai 3 arah bisa dilihat yang paling bawah seperti B, A, C, bisa digambar dengan sebelah kanannya. Jadi C itu tidak berubah, namun hanya bergeser ke tempat agar lebih mudah untuk mencari atau melukis vektor dari pangkal pertama hingga pangkal terakhir. Untuk cara jajar genjang itu seperti pencerminan pada matematika. Setelah kita menentukan garis arah vektor A dan B, bisa kita lukis sebuah jajar dengan jajar genjang dengan membuat garis putus-putus berdasarkan nilai dan arah vektor pertama dan kedua. Lalu lukis vektor hasil resultan penjumlahan dengan sebuah garis diagonal dari jajar genjang yang telah dibuat. Gambar bisa dilihat pada cara jajar genjang yang atas. Jadi seperti pencerminan atau dibuat jajar genjang lalu membuat penjumlahan dari vektor A dan B ketemunya di vektor R. Untuk cara jajar genjang dengan 3 arah vektor bisa dilihat yang pertama yaitu kita mencari arah vektor A plus B. A plus B ketemunya di R1. R1 sama dengan A plus B. Lalu di R1 kita jumlahkan ke arah vektor C. Maka bisa ditemukan R2 sama dengan R sama dengan R1 plus C. R1 sendiri tadi A plus B, maka ketemu R2 sama dengan A plus B plus C. Lalu yang berikutnya, penjumlahan vektor secara geometri dengan cara analisis. Pengurangan antara vektor Metode penjumlahan vektor analisis setelah ada 3 langkah. Yang pertama, menguraikan vektor menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Menghitung besar komponen-komponen tersebut dengan persamaan Vx sama dengan V cos alpha dan Vy sama dengan V sin alpha. Yang B, menjumlahkan semua komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Rx sama dengan
delta Vx sama dengan V1x plus V2x plus V3x dan seterusnya. Untuk Ry sama dengan delta Vy sama dengan V1y ditambah V2y ditambah V3y dan seterusnya. Yang ketiga, yang C, menghitung besar dan arah resultan dengan persamaan mutlak R sama dengan akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat dan tan alfa sama dengan Ry per Rx. Mungkin di pelajaran hari ini pada fisika cukup sekian. Untuk tugas menyusul, di pertemuan berikutnya akan belajar tentang pengurangan vektor dan penentuan nilai dan arah vektor. Insya Allah bisa cepat selesai. Jika ada yang ditanyakan bisa jawab di Ustadz. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.